Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Nesutari. Dari beberapa kelas online yang aku adain, terutamanya kelas privat, di mana teman-teman bisa sharing secara pribadi, itu aku lumayan banyak menemukan sesuatu hal yang paling struggle yang dihadapi oleh teman-teman. Dan ini mungkin sebagian dari kita ya mengalami hal ini, yaitu kesulitan untuk melepaskan. Fase detachment, fase melepaskan, entah melepaskan seseorang ataupun juga bahkan melepaskan keinginan kita sendiri. Nah, biasanya kita sulit melepaskan itu karena memang dari awal kita melakukan suatu kesalahan ya, yaitu terlalu melekat, terlalu attach pada sesuatu, terlalu terikat pada sesuatu, sehingga karena itu terlalu melekat, sehingga waktu mau dilepaskan itu akan terasa sangat sakit luar biasa. Sama kayak halnya mungkin plester, kalau kita tempelin ke kulit. Nah, kalau plester itu dilepaskan, semakin dia rekat, semakin dia melekat, maka itu akan terasa sakit saat dilepaskan. Dan ini biasanya yang kita hadapi teman-teman. Fase melepaskan menjadi fase yang cukup sulit dan membuat kita merasa sakit. Aku sendiri juga masih dalam proses belajar untuk tidak melekat pada apapun ataupun juga pada siapapun. Mungkin paling tidak kita bisa mulai dari kayak mengurangi ya teman-teman, mengurangi kemelekatan. Karena itu tadi, kalau kita tuh terlalu melekat kepada sesuatu, pada seseorang, maka saat sesuatu itu harus hilang, sesuatu itu harus pergi, maka itu akan terasa sakit yang luar biasa gitu. Makanya melekat itu bisa dibilang menjadi awal dari suatu penderitaan. Terlalu melekat akan menjadi awal dari penderitaan ke depannya. Di Al-Quran juga ada beberapa kisah yang memang menunjukkan bahwa Allah itu melatih hambanya untuk bisa melepaskan. Ada dua kisah yang aku notice banget, yang bisa menyadarkan aku untuk bisa belajar melepaskan, yaitu kisahnya Nabi Musa, ibu Nabi Musa, dan kisahnya Nabi Ibrahim. Terutamanya yang kisahnya ibunya Nabi Musa ya. Jadi ada di Quran surah Al-Qasas. Di situ diceritakan bahwa Allah memerintahkan ibu Nabi Musa untuk melepaskan bayi kesayangannya, yaitu Nabi Musa, untuk dihanyutkan di sungai Nil. Dan itu aku artikan ya, aku tadaburi, aku hayati sebagai bentuk Allah menyuruh kita melepaskan gitu, sesuatu yang kita anggap paling kita sayangi, yang kita anggap paling penting dalam hidup kita. Nah, itu dilatih belajar untuk melepaskan gitu. Nah, kemudian di kisah itu juga setelah ibu Nabi Musa itu disuruh untuk melepaskan atau menghanyutkan bayi Nabi Musa, di situ Allah juga mengatakan bahwa jangan takut, jangan sedih, karena suatu saat kamu akan bertemu lagi dengan bayi kamu ini gitu. Nah, berarti kan sebenarnya ya teman-teman, saat kita melepaskan sesuatu itu bukan awal suatu penderitaan gitu, tapi justru adalah awal dari kita akan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar gitu. Jadi saat ibu Nabi Musa menghanyutkan bayinya, Allah sudah janjikan bahwa nggak usah takut, nggak usah sedih, karena kamu akan bertemu lagi dengan anak kamu dalam keadaan yang jauh lebih baik. Dan itu yang membuat aku tersadar gitu, bahwa melepaskan itu bukan sesuatu yang membuat kita itu sedih atau apa. Memang ada fase di mana kita akan sedih karena melepaskan sesuatu, tapi kita yakini bahwa saat kita melepaskan sesuatu itu kita akan merdeka teman-teman, kita akan bebas dari penderitaan gitu. Dan suatu saat kita akan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih dari yang kita lepaskan. Padahal melepaskan itu
termasuk sesuatu yang natural, alamiah terjadi di alam semesta. Contohnya saat kita bernafas nih teman-teman. Kita bernafas itu kan menghirup udara, dan kita juga harus melepaskan udara yang kita hirup tersebut. Jadi peristiwa datang, pergi, kita punyai terus kita lepaskan, itu sesuatu yang sebenarnya alamiah terjadi. Karena misalnya nih, kalau kita bernafas, terus kita hirup udaranya, nggak kita lepasin, maka kita akan menderita, bahkan akan mengancam nyawa kita sendiri gitu, ya kan? Kalau nggak kita lepaskan udara yang sudah kita hirup. Sama halnya juga dengan apapun yang ada di hidup kita saat ini, entah pasangan, orang tua, anak, benda-benda yang kita miliki, suatu saat itu pasti akan secara alamiah mereka akan pergi. Karena itu adalah bagian dari hukum alam semesta ya, dan itu pasti terjadi gitu loh. Misalnya nih, kita sama pasangan kita suatu saat pasti akan berpisah juga, entah berpisah karena keadaan ataupun juga berpisah karena kematian. Dengan benda yang kita sayangi pun suatu saat benda itu akan rusak, benda itu akan hancur, benda itu akan tiada gitu. Jadi memang ya sejatinya melepaskan ya akan terjadi dalam hidup kita gitu. Pasti suatu saat kita akan mengalami sesuatu yang hilang, yang harus kita lepaskan. Jadi maksudku di sini nge-share ke teman-teman tentang melepaskan itu adalah supaya kita, termasuk aku juga, melatih diri untuk tidak melekat, ya, tidak terlalu melekat pada sesuatu, dan juga terbiasa untuk melepaskan gitu. Sehingga suatu saat kalau kita memang kehilangan sesuatu atau kita harus melepaskan sesuatu yang harusnya terjadi, kita nggak akan hancur gitu. Kita nggak akan benar-benar sedih yang berlebihan sehingga membahayakan atau menyiksa diri kita. Kalau aku sendiri untuk melatih supaya jadi orang yang siap untuk melepaskan atau yang siap saat suatu hari aku harus kehilangan sesuatu, ya dari sekarang aku kayak banyak-banyak melatih kesadaran bahwa sesuatu yang aku miliki saat ini, entah itu benda ataupun seseorang, itu suatu saat pasti akan pergi, suatu saat akan meninggalkanku gitu. Sehingga yang bisa aku lakukan adalah menghargai momen saat ini yang aku miliki saat ini, dan juga kayak ya siap-siap gitu, siap-siap melatih kesiapan bahwa sadar suatu saat orang ini ataupun benda ini akan meninggalkanku juga pada akhirnya. Jadi ya tidak terlalu melekat gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kita suka pada benda atau sesuatu atau seseorang, akhirnya tidak berlebihan gitu. Dan akhirnya kita sadar bahwa sesuatu yang abadi, yang tidak akan pernah pergi ya, itu adalah Tuhan, adalah Allah gitu. Ya ini akan menyadarkan kita ya bahwa satu-satunya tempat kita bergantung adalah Allah. Dan itu ada di surah Al-Ikhlas. Kita memang harus belajar ikhlas sepenuhnya, belajar melepaskan sepenuhnya, supaya sadar yang bisa kita gantungkan dan tidak akan pernah hilang atau pergi dalam hidup kita, itu adalah Tuhan. Oh ya, ada satu lagi yang bisa dijadikan cara kita untuk melatih supaya jadi orang yang siap melepaskan atau tidak melekat pada sesuatu. Teman-teman bisa melatihnya dengan sedekah. Kenapa sedekah? Karena saat ini kadang uang atau barang atau harta yang kita miliki itu terlalu kita lekati, terlalu kita tempel, terlalu kita pegang erat-erat gitu. Nah, supaya kita jadi melatih diri untuk siap melepaskan, ya nggak usah nunggu sampai itu benar-benar hilang, tapi kita latih dengan belajar melepaskan, yaitu lewat sedekah, lewat kita salurkan, lewat kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan aku sendiri ngerasa itu ampuh banget ya untuk melatih diri belajar untuk jadi orang yang tidak terlalu melekat, terutamanya kepada harta benda gitu ya. Dan teman-teman gak usah khawatir, saat kita melatih diri untuk melepaskan, Allah sudah janji seperti di kisahnya Nabi Musa, ibu Nabi Musa, bahwa gak usah takut, gak usah sedih,
karena saat kamu melepaskan itu bukanlah suatu penderitaan, bukanlah suatu awal penderitaan, tapi justru menjadi suatu momentum kamu akan menemukan kebahagiaan yang jauh dari apa yang kamu lepaskan. Oke, mungkin itu aja di video kali ini yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa jadi orang yang lebih siap untuk melepaskan, sehingga suatu saat kalau kita merasakan kehilangan atau sesuatu pergi dari hidup kita, kita udah siap dan sedih secukupnya. Insya Allah ya, kita belajar bareng-bareng. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.